Udah lu ambil atasnya. Suaranya masuk. Assalamualaikum. Ahoy, ahoy, ahoy. Selamat siang para bandar cupang, para seller cupang, para breeder cupang, dan para penghobi cupang dimanapun kalian berada. Hari ini kita mau membahas makanan ikan cupang. Yang pertama di sini ada cacing sutra. Kemudian di sini ada BW, broadworm, cacing darah. Kemudian di sini ada kutu air. Nah, harusnya ada satu lagi yang biasa kita pakai tuh encuk atau jentik nyamuk. Tapi berhubung sekarang musim penghujan, jentik nyamuknya pada hanyut, pada hilang. Jadi jentik nyamuknya tidak tersedia sini. Nah, ya, kita akan bahas pakan-pakan apa yang kita kasih untuk ikan kita yang ada di PAM Bandar Cupang Jakarta. Nah, yang pertama, yang pakan utama di PAM Bandar Cupang Jakarta itu adalah kutu air. Nah, ini kutu air ya. Nah, kutu air ini banyak terdapat di got, di rawa-rawa, ya warnanya agak merah-merah atau merah kecoklat-coklatan. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman ya, para penghobi cupang sekalian, hati-hati. Karena kutu air ini juga ada yang disebut dengan kutu air jet. Nah, kutu air jet itu teman-teman bisa browsing di Google. Dia bentuknya kalau kita lihat sepintas tuh kecil kayak pesawat. Kemudian jalannya cepat, dicak gitu. Nah, dia ada juga yang agak panjang. Nah, kalau ini rata-rata dia bulat, kemudian jalannya santai dan dia jalannya muter, menggerombol, muter. Nah, biasanya kutu air ini untuk pakan burayak usia kalau di kita 4 hari sampai dengan 1,5 bulan. Nah, kalau di Bandar Cupang Jakarta, ketika burayak berusia 4 hari, kita kasih pakan infusuria, kita campur dengan kutu air saring, kemudian yang agak gedenya kita kasih sedikit. Jadi yang gede bisa dimakan sama bapaknya, yang kecil-kecilnya buat anaknya. Jadi yang belum bisa makan kutu air pun bisa makan infusuria. Jadi tahapan untuk pakan di farmnya Bandar Cupang Jakarta itu hari keempat kita kasih infusuria. Kemudian kita campur kutu air saring dan kutu air sedikit. Nah, sebenarnya ada tahapan lagi, satu lagi itu artemia. Tapi di Bandar Cupang Jakarta jarang menggunakan artemia. Bisa di skip dengan kutu air saring. Nah, kemudian ada juga BW. Nah, ini BW ini atau bloodworm, cacing darah. Nah, ini banyak juga jual di pasaran tuh yang sudah dibekukan. Nah, kalau range harganya kisaran 50.000 sampai 70.000 per kilo. Kemudian ada juga cacing sutra. Nih, cacing sutra atau biasa anak-anak cupang bilang casut. Nah, bukan cacing kusut tuh ya. Bukan cacing kusut. Kalau cacing kusut tuh banyak banget pikirannya nanti. Kusut. Nah, jadi di sini kita banyak pakai BW sama kutu air. Nah, ketika burayak sudah 1,5 bulan, kita akan berikan BW ini. Jadi ketika mulut, kita sesuaikan pakan dengan usia dan mulut si burayak tadi gitu. Nah, kalau memang seandainya tidak ditemukan BW, kita akan gunakan cacing sutra. Di sini banyak plus minusnya. Kalau menurut banyak breeder-breeder yang sudah pengalaman, mereka lebih memilih BW daripada cacing sutra. Tapi BW ini agak suka hilang di pasaran dan agak susah mendapatkannya. Nah, untuk alternatifnya, kita kalau tidak ada kutu air, kita akan kasih cacing sutra. Nah, treatmentnya itu banyak. Ada yang mungkin dicampur ini, dicampur itu, dicampur ini untuk menaikkan warna si
ikan nantinya. Karena kan kalau untuk ikan koi biasanya dia umur 2 bulan rata-rata dia selo. Nah, dari selo untuk naik warna itu dia butuh protein yang tinggi. Nah, protein yang tinggi itu ada di mana? Ada di si kutu air. Nah, itu proteinnya tinggi kutu air. Yang bagus kutu air yang kayak gimana sih, Bang? Yang bagus tuh kutu air yang dia merah dan dia bulat-bulat kasar. Merah tuh ya. Merah. Nah, ini kebenaran kita dapat suplai yang agak kecoklat-coklatan. Tapi setidaknya lebih baik lah. Nah, untuk masuk usia remaja, usia 2 bulan, kita selalu support pakan dengan BW. Nah, BW ini kadar protein sama lemaknya agak berimbang. Dia untuk pertumbuhan, sama untuk kalau kita female nih, kalau kita mau gendutin perutnya, biasanya orang pakai encuk. Kebanyakan pakai encuk. Kita pun biasanya pakai encuk. Cuman berhubung sekarang encuk lagi susah didapat, jentik nyamuk tuh lagi pada hanyut karena musim hujan, kita gemukin dengan BW. Itu. Jadi untuk pakan alami alternatif terakhir itu kita gunakan cacing sutra. Itu yang alternatif terakhir untuk pakan-pakan alami. Nah, ketika pakan-pakan alaminya dia tidak ada, tidak kita temukan, misalnya karena sekarang musim penghujan, kita bisa pakai pakan-pakan alternatif lain seperti baby shrimp, pellet, atau kalau pellet banyak ya jenisnya ya. Ya, atau pellet lah, pellet sama baby shrimp itu yang paling banyak digunakan para penghobi cupang. Kalau untuk kualitas warna dari makanan alternatif tersebut, mungkin para penghobi cupang sudah lebih tahu, karena balik lagi ke pakemnya, bahwasannya ilmu cupang itu tidak baku. Setiap orang, setiap breeder, setiap seller, setiap penghobi punya treatmentnya masing-masing untuk memberikan pakannya. Jadi balik lagi kebiasaannya pakai apa, ya monggo dipersilakan. Cuman kalau untuk pakan alaminya hanya ada ini kutu air, ada BW, ada cacing sutra, ada jentik nyamuk atau encuk. Nah, untuk pakan-pakan alternatifnya buat teman-teman yang sibuk bekerja sehari-hari, mungkin nggak bisa ngerawat ikan sehari-hari, mungkin mau berangkat kerja bisa pakai baby shrimp, kemudian atau bisa pakai pelet-peletan yang untuk ikan cupang. Dia bentuknya lebih halus, lebih kecil, itu muat dengan mulutnya. Jadi jangan pakai pelet koi. Kalau pelet koi ntar ikannya keselak. Nah, kemudian untuk BW sendiri itu yang paling banyak digunakan para breeder-breeder untuk tumbuh kembang ikan yang baik. Paling banyak menggunakan BW. Nah, kalau untuk di Bandar Cupang sendiri kita hanya pakai kutu air ini sampai usia 1,5 bulan, sampai mulutnya bisa masuk untuk makan BW, baru kita kasih BW. Kalau tidak ada BW baru kita kasih cacing sutra. Nah, kalau untuk tambahan-tambahannya monggo nanti silakan DM ke Bandar Cupang Jakarta atau bisa komen di bawah. Nanti akan kita jawab di komentar. Nah, jadi ini adalah beberapa pakan-pakan alami yang digunakan Bandar Cupang Jakarta di farmnya Bandar Cupang Jakarta. Ada pertanyaan, Mas Bro? Enggak ada. Kalau nggak ada, gue tutup nih. Enggak ada. Tutup ya? Enggak ada. Udah. Tapi pakan nih nggak bisa makan pakai basuh kan dia nih. Harusnya bisa. Oh. Nasi Padang. Tapi ada juga. Tapi lucu, kemarin ada teman Ada yang aneh nggak sih? Gua ikan dari lu, gua kasih makan Indomie banget. Ada. Bener ada. Jadi gue ingat waktu itu gue juga pernah snorkeling ya di daerah Jakarta Utara sama di daerah Aceh. Jadi kalau kita snorkeling nyelam itu kita beli Indomie, tapi hanya Indominya aja, bumbunya nggak masuk. Itu direbus, bumbunya direbus, kemudian sudah Indominya kembang, ditiriskan, dikeringkan. Nah, itu yang kita buat kasih pakan ikan untuk kita snorkeling. Jadi ketika kita snorkeling, Indomie itu dicocol-cocol di tangan. Nah, kita bisa foto-foto di situ. Nah, temen saya kemarin pun bilang, "Bang, gue susah nyari pakan kemarin. Pakan alami nggak ada, pakan alternatif tokonya pada tutup." Akhirnya gue masak Indomie, gue ambil sedikit, gue kenyal-kenyalin kecil, gue masukin, dimakan Bang katanya. Nah, itu alternatif juga sebenarnya,
Tapi Bandar Cupang Jakarta nggak merekomendasikan pakan seperti itu. Lucu-lucu orangnya. Nah itu tadi saya bilang, mungkin ilmunya cupang ini nggak baku. Jadi kita bisa ngambil berbagai macam trik atau tips tuh dari para teman-teman juga, dari teman-teman. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman, silakan di-share di komentar. Gue pernah pakai pakan ini bang, gue pernah pakai ini bang. Monggo di-share di kolom komentar. Jadi kita bisa sharing, kita bisa berbagi tentang pakan-pakan yang alternatif untuk cupang ketika orang sibuk bekerja yang nggak bisa seharian ngurus ikan dan nggak ada yang ngurus juga di rumah. Oke. Jangan lupa follow. Nah, jangan lupa follow akun Instagramnya Bandar Cupang Jakarta @bandarcupangjakarta. Silakan like, comment, subscribe, and share YouTube-nya Bandar Cupang Jakarta. Ahoy. Ahoy, ahoy, ahoy. Salam Indonesia Cupang. See you.